Siapa poligami? Ya. Yang keempat. Yang keempat. Itu pelecehan dan Anda tidak tahu juga apakah yang Anda ajak itu sudah punya suami. Kan Anda tidak tahu. Apakah dia sudah memiliki anak? Gimana kalau anaknya nonton? Gimana kalau suaminya nonton? Boleh nggak begitu? Di dalam hukum Islam pun setahu saya, walaupun diperbolehkan poligami, tidak boleh ngajak-ngajak wanita di depan umum, di depan publik begitu untuk berpoligami. Nggak boleh, Pak. Setahu saya dalam Islam nggak boleh. Apalagi dalam aksi Anda sebagai orang yang sedang menutup gereja, lalu berkata mau dijadikan istri keempat. Ini kan pelecehan, saudaraku. Shalom sahabat yang terkasih, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat, kita masih membahas tentang penutupan atau pelarangan orang Kristen yang beribadah di Binjai, Sumatera Utara. Ada sebuah video yang akan kita tonton. Ya, video ini tidak panjang sih, hanya video pendek saja. Oknum-oknum pelaku demo yang melarang orang Kristen beribadah di Binjai tersebut melakukan sesuatu yang sangat memalukan, sahabat. Dia di situ berteriak mengatakan kepada seorang wanita untuk berpoligami. Dia berkata, mau nggak saya jadikan istri keempat, katanya. Miris sekali, sahabat. Berdemo bela agama, melarang agama lain beribadah, tetapi ada udang di balik batu, yaitu mengajak wanita untuk berpoligami menjadi istri yang keempat. Yuk kita tonton videonya, sahabat. Poligami. Untuk saya sebutkan siapa poligami? Ya. Yang keempat. Yang keempat. Istri yang keempat siap. Istri yang keempat siap. Poligami siap. Untuk saya. Ada itu buku saya tuh. Poligami dia. Ada itu buku saya tuh. Poligami dia. Kalau kita lihat dari tampang bapak ini ya, jenggot panjang, pakaian agamis, kerjaannya menutup gereja, melarang orang beribadah. Ya seperti bapak inilah yang merasa dirinya paling suci, kalau dia mati langsung ke surga. Tetapi saat-saat demo masih sempat memikirkan hal-hal poligami. Saya nggak tahu ya, apakah bapak ini mengatakan kepada ibu polisi yang di situ. Saya rasa tidak mungkin dia berani berkata kepada ibu polisi yang lagi mengamankan itu, sahabat. Tidak mungkin. Dia mengajak ibu polisi lagi ngamankan aksi demo tersebut untuk berpoligami. Dari video situ kita dengar, sahabat, kepada adik yang moto-moto saya, katanya. Nah, saya curiga itu adalah orang Kristen, jemaat Kristen wanita yang sedang memoto dia, ya mungkin mau dipiralkan, mau menjadi bahan bukti dan lain-lain gitu ya. Tega-teganya bapak yang berpakaian agamis ini, berjenggot panjang ini ya, mengajak wanita tersebut untuk berpoligami, dijadikan istri keempat. Dia tahu kekristenan sangat menentang poligami. Ya, Kristen sangat menentang poligami. Maka benarlah kata Bapak Ade Armando dan Bapak Permadi Arya ya, dalam tahun ini saja sudah belasan bahkan puluhan lebih, mungkin sudah hampir 20 gereja yang ditutup dan yang dilarang, sahabat. Tetapi menurut pantauan daripada tokoh-tokoh muslim ini, di Binjai ini paling parah. Kalau kita lihat ya dari beberapa video yang saya upload di bawah, bagaimana mereka teriak takbir berkali-kali saat melarang orang Kristen beribadah. Mereka bersolawat, mereka ngancam-ngancam, bahkan mengatakan gereja itu seperti anjing liar. Memang ini perkataan-perkataan paling parah, cacian makian paling parah dalam aksi pelarangan orang Kristen beribadah. Dan lebih miris lagi ya, seperti video ini, bukan hanya melarang orang Kristen beribadah, tetapi mengajak orang Kristen untuk berpoligami.
Ya kalau agama Anda memperbolehkan poligami, Bapak yang jenggot ya, Bapak yang berjenggot panjang ini, ya silahkan Anda berpoligami. Kalau memang di agama Anda dihalalkan untuk beristri 4. Tetapi di Kristen tidak boleh. Dan Anda tidak boleh ngajak-ngajak orang Kristen berpoligami. Itu pelecehan. Dan Anda tidak tahu juga apakah yang Anda ajak itu sudah punya suami. Kan Anda tidak tahu apakah dia sudah memiliki anak. Gimana kalau anaknya nonton? Gimana kalau suaminya nonton? Boleh nggak begitu? Di dalam hukum Islam pun setahu saya, walaupun diperbolehkan poligami, tidak boleh ngajak-ngajak wanita di depan umum, di depan publik begitu untuk berpoligami. Nggak boleh, Pak. Setahu saya dalam Islam nggak boleh. Apalagi dalam aksi Anda sebagai orang yang sedang menutup gereja, lalu berkata mau dijadikan istri keempat. Ini kan pelecehan, saudaraku. Pelecehan di depan publik, di depan pihak kepolisian. Anda berkata seperti itu. Ini pelecehan wanita. Ya jujur saja, saya nggak tahu kenapa pihak keamanan kita yang menjaga itu tidak memarahi Bapak yang berjenggot ini. Seharusnya dimarahin dong, karena itu pelanggaran. Itu penghinaan kepada wanita. Masa wanita di depan umum diajak menjadi istri keempat? Dia tidak tahu. Dan Bapak yang berjenggot ini juga tidak tahu status wanita itu, apakah sudah punya suami, apakah janda atau anak gadis, terus agamanya apa gitu ya. Miris sekali kita melihat orang-orang yang beragama seperti ini ya. Ya kita lihatlah di pakaiannya, seperti dialah orang yang paling kudus di kota Binjai ini, tetapi kelakuan dan perkataannya tidak mencontohkan sama sekali orang yang beragama. Ya, demikianlah suara saya kepada Bapak yang berjenggot ini ya. Kiranya video saya sampai kepada Bapak ini, supaya Bapak ini boleh sadar dan bertobat atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia ucapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang orang-orang Kristiani percaya, Nasrani percaya, di luar dari kitab-kitab Kejadian dan Wahyu, tidak boleh dipercaya. Ajaran amal benar. Di luar dari kitab-kitab Kejadian dan Wahyu, tidak boleh dipercaya. Di luar dari kitab-kitab Kejadian dan Wahyu, tidak boleh dipercaya. Pertanyaan saya waktu itu adalah, ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6, itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus is my life.